Hermeneutika itu asal katanya ya Hermes. Ya, Hermes. Hermes ini dalam mitologi Yunani adalah anak dari Zeus. Zeus anak dari Titan, Titan Kronos. Nama istrinya Rhea. Nah, sebelum kita bahas Hermes ya, kita bahas dulu mitologi Yunani ini. Agar kita paham bagaimana laku perbuatan dewa-dewa dalam mitologi Yunani. Jadi Titan Kronos ini adalah dewa yang berkuasa pada saat itu dalam mitologi Yunani. Teman-teman bisa lihat di Wikipedia lah, di Google bisa banyak itu. Atau yang lebih akurat di Karen Armstrong, Sejarah Tuhan. Itu adalah orang yang meneliti tentang Tuhan selama 21 tahun. Buku yang cukup tebal ya. Di sana ada berbagai macam nama dewa, ya, Titan, Poseidon, Hades, banyak lah. Itu nama-nama yang asing sekali kalau kalian baca. Dan mungkin itu menggelitik juga. Oke, kembali ke pembahasan tadi. Jadi Titan Kronos ini itu diramal dia akan punya anak. Dan anaknya itulah yang akan melawannya. Gitu. Akhirnya semua anaknya begitu baru lahir langsung dilahap, langsung dimakan oleh Titan Kronos. Tetapi dalam hal itu anak yang dimakan oleh Titan Kronos ini tidak mati. Makanya nanti begitu Zeus lahir oleh ibunya yang bernama Rhea, itu dititipkan, disembunyikan di Anthema. Anthema itu adalah seekor domba. Jadi Zeus ini dari kecil sampai dewasa itu dibesarkan oleh seekor domba, ya, seekor kambing kalau nggak salah. Nah, begitu dewasa, Zeus bersekutu dengan beberapa teman dan saudara-saudaranya, ada Poseidon, Hades, dan kawan-kawan, untuk melawan Titan Kronos, ayahnya. Jadi berhasillah mereka melawan Titan Kronos, memberi Titan Kronos ini racun, minuman yang ada isi racunnya. Akhirnya Titan Kronos memuntahkan semua saudara-saudaranya yang sebelum-sebelumnya sudah dimakan oleh Titan Kronos. Nah, saudara-saudaranya ini adalah nanti akan dibagi. Oh, ini di bagian ini, di bagian padi, ini di bagian sawah, ini di bagian ini. Ini di bagian laut, ini di bagian bulan. Jadi dibagi semua dunia itu oleh Zeus. Ya, makanya Zeus dijuluki sebagai dewanya para dewa di mitologi Yunani. Nah, Hermes gimana? Nah, Hermes salah satu daripada anaknya Zeus. Hermes nama ibunya adalah Maya. Apakah cuma Maya istrinya Zeus? Nah, banyak sekali. Bahkan perempuan yang ada di dunia, ya kan, sebagai manusia bukan dewa, itu juga ada istrinya Zeus. Itu. Dan kebanyakan itu menjadi ratu, menjadi raja kalau dia laki-laki, itu selalu dihubungkan dengan dewa Zeus. Jadi kalau zaman sekarang, Zeus ini ya bisa dibilang ahli maksiat ya, karena memang bahkan ibunya sendiri Rhea itu diperkosa oleh Zeus. Ibunya Zeus itu sendiri diperkosa. Terlepas dari hal itu, kita fokus ke Hermes. Tadi Hermes ini tugasnya adalah menyampaikan bahasa ayahnya, bahasa Zeus, ke bahasa manusia. Artinya Hermes bertugas menyampaikan pesan. Ya, apapun pesan dari Zeus itu dilanjutkan ke Hermes. Hermes menyampaikannya ke manusia. Itu. Jadi karena ada perbedaan antara bahasa langit dan bahasa bumi, jadi Hermes harus membuat sebuah cara yang bisa dipahami langsung oleh manusia di bumi. Maka Hermes harus memproduk sesuatu, ya kan, dari yang tadinya itu bahasa yang dikeluarkan oleh Dewa Zeus itu dibuatnya menjadi sesuatu yang lain. Nah, dalam bahasa kita itu disebut
menginterpretasikan. Interpretasinya lalu dijelaskan ke manusia. Jadi tugas Hermes adalah sebelum dia menyampaikan pesan, dia harus interpretasikan dulu pesan itu ke dalam bahasa bumi. Ya. Dari bahasa langit diubah menjadi bahasa bumi. Barulah disampaikan ke manusia. Gitu. Itu tugas Hermes dalam mitologi Yunani. Nah, dalam tradisi Arab, ya kan, oleh Said Nasr juga disebutkan bahwa Hermes ini, ya, dalam pandangan-pandangan filsuf Timur, Hermes ini adalah dewa, bukan dewa ya, Nabi Idris. Kenapa? Karena selaras kaitannya dengan pembawa pesan ini nanti. Nah, dilihat dari pekerjaan Nabi Idris, itu adalah tukang jahit. Tukang jahit memintal. Ya, memintal. Apa yang dipintal sebenarnya ini adalah proses pembuatan produk. Ya kan? Sama halnya dengan Hermes. Hermes juga itu membuat produk. Nanti teks, ya kan? Teks dari bahasa langit itu menjadi produknya adalah produknya, nama produknya adalah Texus. Dari bahasa langit itu ada produk lain yaitu Texus. Texus ini dalam bahasa kita sekarang itu teks, itu produk menjadi bahasa bumi. Sama halnya dengan Nabi Idris. Nabi Idris juga itu menyampaikan pesan, ya kan? Pesan. Tapi dalam bahasa kiasan dia adalah tukang jahit. Jadi meminta, ya proses membuat produknya dia harus meminta. Proses ini disebut dengan interpretasi terhadap bahasa lain. Nah, perlu diketahui teman-teman, dalam Islam, Nabi Idris ini adalah nabi pertama yang melakukan perjalanan menuju ke surga. Sampai dalam satu riwayat ketinggalan sandalnya di surga, gitu Nabi Idris ini. Itu dalam persoalan lain ya, teman-teman bisa lihat pada literatur tentang Islam itu sendiri. Tapi di sini kaitannya kita dengan Hermes. Jadi Nabi Idris yang pekerjaannya ini menjahit, itu proses memintal dan sebagainya, itu adalah proses membuat teks. Nah, teks ini nanti itulah yang disampaikan ke masyarakat. Makanya dalam bahasa buminya itu diinterpretasi terus. Jadi hermeneutika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang interpretasi, ya, interpretasi akan sesuatu. Ya. Jadi ada 3 aspek pokok yang bisa kita lihat, ya kan, yaitu teksnya apa, penulisnya siapa, yang gitu kan, penulis siapa, pembaca siapa, gitu. Dilihat dari segi teks, dilihat dari segi penulis, dan dilihat dari segi pembaca. 3 hal ini menjadi hal pokok dalam pembahasan hermeneutik. Tidak hanya di Yunani dan Arab, di Yahudi juga ada, di Romawi juga ada seorang dewa yang tugasnya sama dengan Hermes dan Nabi Idris. Yang kemudian semuanya adalah satu orang, bukan 2 atau 3, itu adalah orang yang sama. Gitu. Jadi dalam Islam sendiri mempercayai bahwa Hermes ini adalah Nabi Idris. Tapi teman-teman perlu dicatat, perlu digarisbawahi, bukan berarti Hermes adalah yang dimaksud Hermes adalah Nabi Idris ini bukan berarti Hermes anaknya Dewa Zeus. Itu sudah masuk pada mitologi Yunani. Menariknya sekarang Dewa Zeus ini selalu ditampilkan dalam media atau internet kita, semacam dalam judi. Itu ada Dewa Zeus juga. Ada Dewa Zeus, ada slot itu kan Dewa Zeus. Jadi pertama kali saya lihat itu game, kan ada iklannya. Kalau saya masuk di LK21 untuk download film India, saya termasuk orang yang hobi film India. Pasti ada iklan itu slot. Oh, ini kayaknya saya kenal, gitu. Saya kenal. Ternyata memang betul itu adalah Dewa Zeus yang dilambangkan dengan itu kakek tua yang membawa tongkat dua petir itu.
tidak hanya kakek Zeus sih, Hermes juga itu sampai sekarang eh, ada di label-label merek-merek terkenal ya kan, merek-merek yang terbaik itu, merek apa, baju, sepatu dan sebagainya itu Hermes, itu merek-merek canggih. Itu yang beli pasti kelas-kelas elit semua. Gitu. Teks itu tidak sama dengan kalimat. Kalau kalimat itu sudah pasti dia adalah tulisan. Kalau teks dalam ilmu hermeneutika itu tidak hanya sebatas pada tulisan. Termasuk saya atau kalian atau manusia itu bisa jadi teks. Fenomena itu teks. Karena teks adalah produk interpretasi. Yang bisa kita interpretasikan itu teks. Gitu. Jadi tidak hanya kalimat yang isinya adalah tulisan. Fenomena yang ada di alam semesta ini, atau tulisan orang, atau karya-karya lukisan, ya kan, estetika, itu adalah teks sebenarnya yang bisa kita interpretasikan makna di baliknya, gitu. Bila itu adalah semangat karyanya, semangat kita yang melihat, gitu. Beda halnya dengan kalimat, jadi tidak sama kalimat dengan teks, gitu. Jadi saya kira itu saja untuk awal kita memahami hermeneutika.